Hai, perkenalkan namaku Chelsea Jelita Cinta Putri Herwindo. Dengan NIM 31002128. Saya dari Prodi S1 Sistem Informasi, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai GIS atau SIG. Latar belakang GIS. Pada awal tahun 1960-an, perkembangan dalam ilmu ekonomi semakin pesat dan siap digunakan untuk bidang lain di luar militer. Para ahli meteorologi, geologi, dan geofisika mulai menggunakan komputer dalam pembuatan peta. Kemudian pada tahun 1963 di Kanada muncul CGIS, Canadian Geographic Information System, dan selanjutnya menjadi SIG pertama di dunia. 2 tahun kemudian di Amerika Serikat beroperasi sistem serupa bernama Midas yang digunakan untuk memproses data-data sumber daya alam. Seiring dengan perkembangannya teknologi, GIS juga mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Yang selanjutnya adalah sejarah perkembangan GIS. 35.000 tahun yang lalu, di dinding Gua Lascaux, Prancis, para pemburu Cro-Magnon menggambarkan hewan mangsa mereka dan juga garis yang dipercaya sebagai rute migrasi hewan-hewan tersebut. Catatan awal ini sejalan dengan 2 elemen struktur pada sistem informasi geografis modern sekarang ini. Arsip grafis yang terhubung ke database atribut. Pada tahun 1700-an, teknik survei modern untuk pemetaan topografi diterapkan, termasuk juga versi awal pemetaan tematis, misalnya untuk keilmuan atau data sensus. Awal abad ke-20 memperlihatkan pengembangan litografi foto, di mana peta dipisahkan menjadi beberapa lapisan atau layer. Perkembangan perangkat keras komputer yang dipacu oleh penelitian senjata nuklir di bawah aplikasi pemetaan menjadi multifungsi pada awal tahun 1960-an. Kemudian pada tahun 1967 merupakan awal pengembangan SIG yang bisa diterapkan di Ottawa, Ontario oleh Departemen Energi, Pertambangan, dan Sumber Daya. Dikembangkan oleh Roger Tomlinson yang kemudian disebut CGIS, Canadian GIS. SIG Kanada digunakan untuk menyimpan, menganalisis, dan mengolah data yang sudah dikumpulkan untuk inventarisasi tanah Kanada. CLI, Canadian Land Inventory, sebuah inisiatif untuk mengetahui kemampuan lahan di wilayah pedesaan Kanada dengan memetakan berbagai informasi pada tanah, pertanian, pariwisata, alam bebas, unggas, dan penggunaan tanah pada skala 1:250.000. Faktor pemeringkatan klarifikasi juga diterapkan untuk keperluan analisis. Yang selanjutnya adalah pengertian GIS. GIS, Geographic Information System, atau Sistem Informasi Geografis, adalah alat berbasis komputer untuk menganalisis hal-hal yang ada dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di bumi. Teknologi GIS mengintegrasikan database umum dengan operasi seperti query dan analisis statistik dengan visualisasi unik. GIS juga dapat menampilkan aspek geografis serta manfaat analisis yang ditawarkan oleh peta. Pengertian lain mengenai GIS adalah rangkaian sistem komputer untuk menangkap, menyimpan, memeriksa, dan menampilkan data yang terkait dengan posisi di permukaan bumi.
Kemampuan ini membedakan GIS dari alat informasi sistem lainnya yang dapat membuat berharga untuk berbagai perusahaan publik maupun swasta. Dengan keunggulannya yaitu dapat menjelaskan peristiwa, memprediksi hasil, dan strategi perencanaan. Kemudian selanjutnya adalah pengertian GIS menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Murray pada tahun 1999 mengungkapkan sistem informasi geografis SIG sebagai suatu sistem informasi yang digunakan untuk menyimpan, memasukkan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis, hingga menghasilkan data dengan referensi geografis atau data geospasial. Tujuannya yaitu untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan perencanaan penggunaan lahan, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, sumber daya alam, dan pelayanan umum lainnya. Kemudian yang kedua, menurut Berhardsen, pada tahun 2002, Berhardsen berpendapat sistem informasi geografis SIG menjadi sistem komputer yang kemudian digunakan untuk memanipulasi data geografi. Sistem ini kemudian diimplementasikan juga dengan hardware atau perangkat keras dan software atau perangkat lunak komputer yang berfungsi untuk verifikasi data, kompilasi, penyimpanan, akuisisi, perubahan hingga pembaruan data. Tak hanya itu, ia juga berfungsi sebagai pemanggilan dan presentasi data, manajemen dan pertukaran data, manipulasi data hingga analisis data. Kemudian yang ketiga ada menurut Gistut. Pada tahun 1994, Gistut berpendapat bahwa sistem informasi geografis SIG merupakan sistem yang kemudian dapat membantu suatu pengambilan keputusan spasial dan mampu mengintegrasikan karakteristik, fenomena dan deskripsi lokasi yang ditemukan di lokasi tersebut. Sistem informasi geografis SIG mencakup teknologi dan metodologi yang kemudian diperlukan, di antaranya data spasial pada perangkat keras atau hardware, juga perangkat lunak software, dan struktur organisasi. Yang selanjutnya adalah fungsi atau manfaat GIS. SIG untuk inventarisasi sumber daya alam. Yang dimaksud adalah untuk mengetahui persebaran berbagai SDA, misalnya minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan barang tambang lainnya. Kemudian untuk mengetahui kawasan lahan potensial dan lahan kritis. Kemudian untuk mengetahui kawasan lahan pertanian dan perkebunan. Kemudian untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan. Kemudian untuk mengetahui daerah pasang surut guna mengembangkan lokasi pertanian dan kepentingan lainnya. Kemudian yang terakhir untuk pemetaan kesuburan tanah yang diperlukan dalam usaha pertanian. Yang selanjutnya ada GIS untuk perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan GIS dapat dilakukan sesuai analisis peta-peta tematik. Dengan analisis ini, kita dapat mengetahui kemampuan lahan. Sebagai contoh, perencanaan pembangunan terminal bus dapat memanfaatkan peta jaringan jalan, peta tata guna lahan, peta kepadatan penduduk, peta trayek angkutan, maupun peta harga tanah. Kemudian yang terakhir, GIS untuk perencanaan ruang. GIS bermanfaat sekali untuk perencanaan suatu wilayah, pendataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan menggunakan GIS. GIS juga digunakan untuk mengetahui persebaran penduduk, persebaran penggunaan lahan, baik untuk pengembangan pemukiman penduduk, kawasan industri, sekolah, maupun rumah sakit. Seluruhnya juga menggunakan GIS. Dan masih banyak lagi
manfaat GIS. Kemudian yang selanjutnya ada komponen-komponen GIS. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Perangkat keras ini berupa perlengkapan yang mendukung kerja SIG seperti CPU, monitor, printer, digitizer, scanner, plotter, CD-ROM, video, dan flash disk. Bagian-bagian perangkat keras beserta fungsinya yaitu CPU (Central Processing Unit) adalah perangkat utama komputer untuk pemrosesan semua instruksi dan program. Kemudian video (Visual Display Unit) adalah komponen yang digunakan sebagai layar monitor untuk menampilkan hasil pemrosesan CPU. Kemudian disk drive adalah bagian CPU untuk menghidupkan suatu program. Kemudian ada tape drive adalah bagian dari CPU yang menyimpan data hasil pemrosesan. Kemudian ada digitizer adalah alat untuk mengubah data tertulis menjadi data digital. Kemudian ada printer adalah alat untuk mencetak data maupun peta dalam ukuran relatif kecil. Kemudian ada plotter yang berfungsi seperti printer, digunakan untuk mencetak peta tetapi keluarannya lebih besar. Kemudian yang selanjutnya yang kedua ada perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software yaitu komponen SIG yang berupa program-program pendukung kerja SIG seperti input data, proses data, dan output data. Contoh perangkat lunak dari SIG adalah program kerja seperti QGIS, ArcView, dan ArcGIS. QGIS adalah perangkat sistem informasi geografis open source yang user-friendly dengan lisensi di bawah GNU atau General Public License. QGIS merupakan proyek tidak resmi dari Open Source Geospatial Foundation. QGIS dapat dijalankan pada Linux, Unix, macOS, Windows, dan Android, serta mendukung banyak format dan fungsionalitas data vektor, raster, dan basis data. Kemudian ArcView GIS merupakan salah satu perangkat lunak atau software desktop, sistem informasi geografis, dan pemetaan yang dikembangkan oleh Esri. ArcView memiliki kemampuan untuk melakukan visualisasi, mengeksplor, menjawab query, baik basis data spasial maupun non-spasial, kemudian menganalisis data secara geografis, dan sebagainya. Kemudian ada manusia sebagai user atau brainware. Manusia sebagai user atau brainware yaitu pelaksana yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, proses, analisis, dan publikasi data geografis. Komponen brainware lah yang mengelola data hasil lapangan untuk selanjutnya diproses atau didigitasi sebagai sebuah peta yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu sesuai dengan fungsinya. Kemudian selanjutnya ada metode. Secara umum terdapat dua macam metode yang dapat digunakan, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Untuk pendekatan kuantitatif sendiri terbagi menjadi 3 macam cara, yaitu secara binary, berjenjang, dan berjenjang tertimbang. Yang pertama, mode kualitatif. Metode pendekatan ini dapat diterapkan sebagai salah satu metode analisis yang terdapat di SIG. Data yang diperlukan berasal dari data spasial yang mempunyai klasifikasi data yang bersifat kualitatif. Contohnya,
dapat berupa peta yang mempunyai tingkat data kualitatif, yaitu peta penggunaan lahan. Yang kedua, metode kuantitatif. Yang pertama ada metode kuantitatif binari. Pendekatan ini menggunakan operasi logika AND yang terdapat di dalam algoritma, sehingga dalam pengharkatan terdapat parameter kelas yang digunakan hanya 2 kelas, yaitu nilai 1 diterima dan 0 tidak diterima. Setiap parameter yang digunakan terlebih dahulu harus dinilai apakah diterima atau tidak diterima suatu kelas parameter. Kemudian ada metode kuantitatif berjenjang. Pendekatan kuantitatif ini memberikan nilai yang sama untuk setiap komponen dalam menganalisis. Setiap komponen yang digunakan untuk mempunyai harkat yang sama untuk dianalisis, dengan berasumsi bahwa setiap komponen memiliki pengaruh yang sama terhadap objek yang dianalisis. Kemudian pendekatan ini mempunyai faktor pembatas untuk setiap parameter. Akan tetapi, faktor pembatas tidak bersifat mutlak atau berjenjang dengan tingkat kelas dan nilai yang berbeda. Kemudian yang terakhir, metode kuantitatif berjenjang tertimbang. Pendekatan ini memberi nilai pengharkatan tetapi menggunakan bobot yang berbeda untuk setiap variabel yang digunakan dalam menganalisis. Pemberian bobot bergantung pada besar atau kecilnya pengaruh variabel tersebut yang terdapat pada tema analisis. Metode ini juga memberi asumsi jika setiap variabel mempunyai pengaruh yang berbeda tergantung dari tujuan objek yang dianalisis. Kemudian yang selanjutnya ada tahapan-tahapan kerja GIS. Yang pertama, tahapan masukan atau input. Tahapan input ini terdiri dari sumber data dan proses memasukkan data. Sumber data. Pertama, kita harus menyiapkan dulu data-data yang akan diinputkan di dalam sistem SIG. Data-data tersebut bersumber dari ada data penginderaan jauh seperti citra, baik citra foto maupun citra non-foto, data foto udara, dan citra satelit. Kemudian data teoretis atau data dari lapangan seperti data pH tanah, salinitas air, curah hujan, persebaran penduduk, data pasien positif COVID, dan lain sebagainya. Data teoretis ini bisa disajikan dalam bentuk peta, tabel, grafik, atau hasil perhitungan saja. Kemudian data peta biasa sudah dalam bentuk peta digital. Ada data spasial, sungai, jalan, tata guna lahan, dan lain sebagainya. Kalian tinggal input sesuai dengan keperluan pembuatan. Kemudian proses pemasukan data. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, langsung saja dimasukkan ke dalam aplikasi SIG. Ada 2 jenis data yang bisa diinputkan di dalam SIG, yaitu data spasial dan data atribut. Data spasial adalah data atau informasi yang memiliki referensi atau koordinat geografis. Cara memasukkan data spasial ke dalam sistem SIG dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu digitasi dan penyiaman atau scanning. Data atribut. Data atribut adalah data yang memberikan penjelasan mengenai setiap objek, fenomena, atau informasi yang ada di permukaan bumi. Data atribut suatu objek dapat berupa data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data hasil pengamatan yang dinyatakan dalam bentuk deskriptif yang diperoleh dari pengisian angket, wawancara, dan tanya jawab. Kemudian data kualitatif, contohnya peta tata guna lahan seperti data pemukiman, sawah, kawasan industri, tegalan, dan lain sebagainya.
Sedangkan data kuantitatif adalah data hasil pengamatan yang dinyatakan dalam bilangan. Data kuantitatif berfungsi untuk memperlihatkan perbedaan nilai objek. Tahap yang selanjutnya adalah tahap pengelolaan. Setelah kita mengumpulkan data-data dari berbagai sumber dan data tersebut sudah kita inputkan pada SIG, barulah kita memulai tahapan pengelolaan data. Tahap pengelolaan data ini meliputi manipulasi dan analisis data seperti membuat basis data baru, menghapus basis data, mengedit data, mengisi dan menyisipkan data ke dalam tabel. Untuk mengarsipkan data biasanya dikelompokkan berdasarkan kedekatan jenis datanya. Contoh, data sensus penduduk dikumpulkan dan diarsip terlebih dahulu. Tujuannya agar temuan data rapi dan mempermudah proses analisis. Kemudian yang terakhir, tahap keluaran atau output. Tahap keluaran data merupakan proses terakhir dari tahap kerja sistem informasi geografi. Hasil outputnya berupa peta grafik, tabel atau laporan yang sesuai dengan kebutuhannya. Harapannya output ini bisa berguna bagi para peneliti atau pihak terkait lainnya. Contohnya, hasil keluaran data SIG dapat mempermudah pengambilan keputusan terkait kondisi geografis suatu wilayah atau lainnya. Kalau peta rupa bumi kalian sudah selesai, maka kalian bisa langsung menyajikannya. Penyajian data SIG dapat dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu hard copy, soft copy, dan bentuk elektronik atau bentuk biner. Yang selanjutnya adalah aspek penting dari GIS. Yang pertama ada kuantitas luas area. Kuantitas berhubungan dengan jumlah dan penyebaran. Penyebaran kuantitas tersebut dapat menjadi bentuk petunjuk untuk mencari tempat-tempat yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan dan digunakan untuk mengambil keputusan, ataupun juga untuk mencari asosiasi dari masing-masing tempat tersebut. Pemetaan ini akan lebih memudahkan pengamatan terhadap data statistik dibandingkan dengan database biasa. Sebagai contoh, sebuah perusahaan pakaian seragam anak sekolah dasar yang akan menyebarkan brosurnya akan terbantu dengan mengetahui daerah-daerah mana yang memiliki banyak keluarga dengan anak usia sekolah dan memiliki pendapatan tinggi. Kemudian yang kedua ada kualitas dan tingkat kepercayaan. Aspek kualitas dari sistem informasi geografi adalah memberikan informasi yang kurang akurat bila data yang dimasukkan merupakan data yang meragukan. Selain berperan sebagai alat pengolahan data keuangan, sistem informasi geografi juga mampu menyajikan informasi mengenai sumber daya yang dimiliki oleh suatu ruang atau wilayah tertentu. Dalam SIG, akurasi data sama tergantung sumber. Ketidaklengkapan fasilitas untuk mendeteksi kesalahan dan ketidakpastian hasil analisis dalam perangkat SIG membuat teknologi ini menjadi rawan untuk keamanan data. Persoalan ini muncul karena ketidakakuratan posisi dan ketidakpastian atribut yang merupakan ciri dalam operasi SIG dan akhirnya membahayakan semua aplikasinya. Kesalahan yang paling umum adalah pada proses digitasi. Proses konversi dari raster ke vektor dan akhirnya terakumulasi pada hasil operasi overlay. Akurasi dalam SIG adalah derajat kebenaran produk SIG mendekati keadaan sebenarnya. Sedangkan presisi adalah derajat kedetailan pengukuran yang dilakukan pada kenampakan spasial sebenarnya. Ada kalanya presisi ini dalam pengertian geometrik sering dikaitkan dengan ketetapan alat merekam pengukuran atau angka pasti yang dibulatkan, misalnya 0,1 cm. Informasi harus akurat, tidak menyimpang dari masalah yang ada dan harus mencerminkan maksud yang dikandung. Kemudian yang terakhir,
Yang ketiga ada kecepatan dan ketepatan. Salah satu kriteria keberhasilan SIG adalah aspek kecepatan dan ketepatan dalam memberikan informasi bagi pengguna. Informasi harus tersedia untuk memecahkan masalah tersebut, situasi krisis menjadi tidak terkendali atau kesempatan menghilang. Jika informasi terlambat untuk diterima, maka informasi tersebut sudah tidak mempunyai arti. Cukup yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pelafalan kata saya mohon maaf. Terima kasih.